summa aradahum 'alal malaika. Kemudian Nabi Adam mengajarkan nama satu persatu isi sorga itu kepada malaikat. Ternyata Nabi Adam alaihissalam adalah guru para malaikat. Apabila telah terdidik lahir dan batin seorang hamba, maka ia menjadi sufi yang beradab. Wala yatakamalul adab fil abdi illa bitakamuli makarimil akhlaq, wa makarimul akhlaq min majmu'iha tahsinul khuluq. Adab tidak akan sempurna pada diri seorang hamba kecuali dengan penyempurnaan akhlak yang mulia. Dan akhlak mulia termasuk di antara himpunan adab yang membaguskan budi-budi pekerti. Adab ini merupakan kalimat yang sudah tidak asing di telinga kita. Dia bagian daripada akhlak. Semakin berakhlak seseorang, itu semakin menunjukkan seberapa besar fungsi akalnya. Karena baiknya akal itu akan muncul pada akhlak atau perilaku di tengah kehidupan. Semakin baik dan akan menjadi terhormat kalau dia didukung dan didasari dengan ilmu pengetahuan. Tapi tidak akan baik diri seseorang kalau di dalam mencari dan menuntut ilmunya ada niat-niat yang tercela. Maka hasilnya akhlak tidak akan bagus, adab tidak akan sempurna. Dari awal sebenarnya baiknya seseorang itu ditunjang dengan benarnya niat di dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang kita bahas di sini ilmu pengetahuan agama. Inilah yang bakal mengangkat derajat seseorang kepada derajat kehormatan. Dia terhormat karena apa? Karena ilmu. Tapi ilmu yang mana? Ilmu yang memang didasari dengan niat yang benar. Siapa yang dalam mencari ilmu ada niat-niat yang tercela, maka nur tidak akan masuk ke dalam hatinya. Nur inilah sebenarnya yang menerangi hati. Sampai di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan bagi seseorang itu suatu kebaikan kalau di dalam rongganya ada dua hati. Mafhumnya apa? Kalau di dalam rongga seseorang itu punya dua tujuan. Ada tujuan karena Allah dan ada tujuan yang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak akan menjadikan kebaikan. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Ya. Maka itu kebaikan itu penting dan perlu ditunjang oleh niat yang benar. Apalagi kita sekarang tulab, orang-orang yang menuntut ilmu. Ya. Sebenarnya yang paling sulit, yang paling berat bagi seorang tulab itu adalah bagaimana dia meluruskan dan mensahihkan niat. Ya. Sampai Sufyan As-Tsauri mengatakan, apa kata beliau? Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati.
Selama hidup, kata beliau, aku tidak menemukan sesuatu yang lebih sulit atas diriku, melainkan sulitnya aku meluruskan niatku dalam menuntut ilmu. Jadi berat, sulit meluruskan niat dalam menuntut ilmu. Maka itu kalau niatnya sudah salah, nur tidak bisa masuk. Jadi jangan ada niat yang tidak baik. Baru paca ilmu itu jadi mengangkat manusia kepada derajat yang terhormat. Kita datang untuk mencari ilmu, tapi karena niat tidak bagus, ilmu yang nolak, tak galak dekat kita. Maaf nih, ya. Manusia, kita kalau jengok contoh, ya, laki-laki dan perempuan baik. Katakanlah ada bujang gadis, ya. Dekatlah si bujang kepada gadis dengan niat tujuan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Tapi begitu si gadis ini tahu bujang ini ada gadis pilihan yang lain, pasti gadis ini nolak. Bener tak kira-kira? Nian apa? Jadi panggut. Kenapa? Sebab si gadis ini kalau ditanya alasannya ngapa nolak, ngapa? Dia ada yang lain. Nama itulah manusia dengan ilmu. Kalau kita ada niat yang lain, kita mendekat kepada ilmu, ilmu yang lari, ilmu yang bakal nolak. Ilmu yang menolak, lari ilmu itu. Maka itu dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Ilmu tidak akan memberikan engkau sebagiannya kepadamu, sehingga terlebih dahulu engkau memberikan dirimu secara totalitas kepada ilmu. Ilmu tidak akan memberikan sebagian dirinya kepada engkau, sehingga terlebih dahulu engkau yang memberikan dirimu secara totalitas kepada ilmu. Artinya apa? Benar-benar dalam menuntut ilmu. Jangan kita punya tujuan yang lain. Fokuskan niat kita semata-mata untuk mendapatkan manfaat ilmu, untuk membenarkan hubungan kita dengan Allah, membaikkan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan keseluruhan, sebagian dari ilmu itu sendiri tidak akan diberikan oleh ilmu, kecuali engkau secara total memang memfokuskan tujuanmu semata-mata untuk ilmu. Jadi dalam hal ini termasuk waktu, ya, termasuk waktu, kesempatan, memang total digunakan untuk ilmu. Semalam ana sempat maca manaqib Imam An-Nawawi. Jadi subhanallah, Imam An-Nawawi itu dari lahir sampai wafat umurnya cuma 46 tahun. 46 tahun. Ya. Tapi dari 46 tahun umur Imam An-Nawawi, begitu banyak manfaat yang sudah dia hasilkan. Karena totalitas dia dengan ilmu pengetahuan. Maaf, sampai tidak sempat berbini Imam Nawawi itu. Imam Nawawi tidak punya keturunan. Dia mati dalam kondisi membujang. Bahkan dalam kondisi sakit. Beliau wafat lebih dulu daripada ayahnya. 46 tahun. Tapi ada satu riwayat menjelaskan di antara murid Imam An-Nawawi itu
Pada saat pagi harinya Imam Nawawi wafat itu, muridnya ada yang mimpi. Ya. Ada yang mimpi bahwa malam itu dia melihat Nabi Adam alaihi salam meninggal dunia. Ini cerita murid Imam An-Nawawi di dalam mimpinya, bahwa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi itu dia melihat Nabi Adam meninggal dunia. Ya. Nah, cuma jangan kamu tanya cak mana meninggalnya Nabi Adam, nyingok Nabi Adam ni anak tidak, tak usah cerita itu. Karena dalam kitabnya cuma cak itu. Ya, itu dijelaskan di dalam penjelasan kitab Najmul Wahhaj atas syarah kitab Minhaj. Nah, akhirnya dia bertanya, kira-kira apa takwilnya mimpi ini? Mimpi Nabi Adam alaihi salam meninggal. Dijelaskanlah di dalam mimpinya bahwa kalau mimpi melihat Nabi Adam meninggal, itu tandanya engkau akan menyaksikan orang yang paling alim di muka bumi ini bakal meninggal dunia. Pagi harinya aku dapat kabar Imam Nawawi wafat, katanya. Dari mana takwil itu? Dengan dasar ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama satu persatu isi sorga kepada Nabi Adam alaihi salam. Satu persatu nama isi sorga itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Wahai Adam, ini malaikat. Wahai Adam, ini sorga. Wahai Adam, ini si A, ini B. Satu persatu nama isi sorga diajarkan oleh Allah. Kemudian summa aradahum 'alal malaika. Kemudian Nabi Adam mengajarkan nama satu persatu isi sorga itu kepada malaikat. Ternyata Nabi Adam alaihi salam adalah guru para malaikat. Berarti Nabi Adam lebih alim daripada malaikat. Yang kedua, Nabi Adam alaihi salam berguru langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ajarkan satu persatu nama masing-masing apa yang ada dalam sorga itu kepada Nabi Adam. Nabi Adam berguru langsung kepada Allah. Maka tidak ada orang yang lebih alim dari Nabi Adam pada saat itu. Karena memang cuma Nabi Adam dewe, belum ada yang lain, masih dalam surga. Ya. Maka itu takwilnya tadi. Ya. Mimpinya Nabi Adam alaihi salam wafat. Ternyata itu isyarat wafatnya orang yang paling alim di muka bumi. Itulah wafatnya Imam An-Nawawi. Ya. Ada lagi subhanallah. Ya. Dalam muqaddimah kitab itu dijelaskan murid beliau yang lain mimpi Rasulullah wafat. Mimpi Rasulullah wafat. Akhirnya dia bertanya takwilnya apa mimpinya itu. Dalam mimpinya dia dapat jawaban. Inilah tanda wafatnya sumber ilmu pengetahuan. Pagi harinya katanya aku memang mendapatkan kabar wafatnya syaihi, wafatnya guruku Imam An-Nawawi. Subhanallah. Cuma 46 tahun. Ya. Usia Imam Nawawi, tapi habis umurnya beliau abdikan untuk ilmu. Ikhlas, niatnya benar. Kalau niatnya tidak benar, tidak mungkin tulisan-tulisan beliau itu akan menjadi abadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini. Kalau niatnya salah dalam belajar, niatnya salah dalam mengajar, tidak mungkin seluruh manfaat itu Allah jadikan tetap berkelanjutan sampai pagi hari ini. Jadi kalau kita lihat ilmunya tetap bermanfaat, berkelanjutan sampai pagi ini, inilah tanda kalau niatnya tulus, kalau niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nulis kitab tujuannya benar, nuliskan ilmu niatnya baik. Bukan digunakan untuk mencari penghidupan, bukan dijadikan wasilah untuk mencari pangkat, kekayaan, tidak. Ya, tidak. Nah, inilah yang diisyaratkan oleh Imam Ghazali. Ma ta'ishu kitabatun allati kataba katibuha li'aisha minha. Tidak akan hidup suatu tulisan yang apabila dalam penulisannya ditujukan untuk mencari penghidupan. Tidak akan hidup. Kalau di dalam penulisannya tujuannya untuk mencari penghidupan. Lihat bagaimana Imam Ghazali.
Sekian abad jasadnya sudah hancur berkalang tanah, tapi manfaat ilmunya tetap berkelanjutan sampai hari ini. Ya Allah, semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menikah tidak jadi masalah buat Imam Nawawi pada saat itu. Kenapa? Tulisan tintanya itu kalau dihitung bisa jadi lebih utama, lebih afdal, lebih berat dari orang yang sudah menikah sekalipun. Tulisan tintanya itu jangan dianggap sepele. Tinta ulama berat timbangannya di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Yuzanu yaumal qiyamah damus syuhada wa midadul ulama, kata Rasulullah. Ditimbang nanti pada hari kiamat darahnya orang-orang yang syahid, orang-orang yang mati syahid, yang mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, darahnya bakal ditimbang. Siapa lagi yang bakal ditimbang? Wa midadul ulama, tintanya para ulama. Tintanya ulama bakal ditimbang. Ya. Anak kalau terkenang hadis ini, ya, tintanya para ulama itu bakal ditimbang. Ingat almarhum Kiai, ya, sampai akhir hayat nak meninggal, di pucuk kasurnya begitu banyak masih buku, begitu banyak pena dengan spidolnya bercanting-canting Kiai. Masih ingat kita barangkali. Setiap hari Minggu kalau kita ngaji pasti Kiai ngenjuk oleh-oleh. Ada wirid, ada doa. Masih ingat tak? Masih ingat ya? Terakhir yang dituliskan Kiai, terakhir Kiai duduk di majlis apa? Doa ketika kita ngucap salam masuk kuburan. Masih ingat kan? Lembaran terakhir yang dibagikan Kiai saat beliau duduk bersama-sama dengan kita di majlis adalah doa, ucapan salam kalau kita masuk kubur. Seolah-olah ini satu isyarat. Kaget kalau aku mati, kamu ziarah jangan lupa baca salam ini. Maka itu tertulis di depan pintu itu. Ya. Itu kalimat terakhir tulisan Kiai yang dibagikan setiap hari Ahad pagi. Kaget zikir, kaget solawat. Nah rupanya setelah membaca hadis ini, subhanallah, tulisan tinta itu bakal ditimbang, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditimbang. Maka itu kita tidak akan bisa sempurna dalam berakhlak, dalam beradab kalau tidak dengan ilmu, dan tidak akan pernah mendapatkan ilmu kalau ternyata dalam menuntut ilmu itu ada tujuan yang tercela. Nur tidak akan masuk ke dalam hati seseorang ketika ada niat-niat tujuan tercela. Ya. Maka dikatakan haramun ala qalbin yadkhuluhun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu ta'ala. Apa maksud kalimat itu? Haramun ala qalbin yadkhuluhun nur. Hati haram dimasuki oleh nur. Wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Kalau di dalam hati itu terdapat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang dibenci? Niat yang tercela, tujuan-tujuan yang buruk dalam menuntut ilmu. Nur tidak bakal masuk, ya. Artinya apa? Kalau nur tidak bakal masuk, ilmunya itu tidak akan bisa membawa dia untuk bertambah kebaikan. Kalau tidak ada nur, ya. Maka itu dari niat yang benar menuntut ilmu, ya. Maka seseorang akan bertambah kehormatannya karena keberkahan ilmunya. Karena ilmu inilah maka adab akan menjadi baik, akhlak akan menjadi sempurna. Kemudian qala Yusuf ibnu Husain, bil adabi yubhamul ilmu wa bil ilmi yusahhul amal wa bil amal tunalul hikmah wa bil hikmati tuqamuz zuhdu wa biz zuhdi tutrakud dunya wa bi tarkid dunya yur'abu fil akhirah
wa birra'bati fil akhirah tunalu rahmatullahi ta'ala. Syekh Yusuf bin Husain berkata, dengan adab segala ilmu dapat dipahami, dan dengan ilmu segala amal dapat menjadi sah. Apa maksudnya? Dengan adab segala ilmu dapat dipahami. Kalau kita mengerti adab-adab di dalam menuntut ilmu, baru kita bisa paham. Kalau tidak punya adab, adab ni ada adab duduk dalam majlis ilmu, ada adab dalam perjalanan menuntut ilmu, ada adab terhadap guru yang menyampaikan ilmu. Nah, kalau adab-adab ini kita pahami, baru kita dapat ilmu. Termasuk kita mesti memahami rasa pahitnya, pedihnya kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kadang-kadang kita nuntut ilmu, itu kata Imam Ghazali, guru yang ngajarkan kita ilmu itu kesannya cuek dengan kita. Cuek. Kita kepengen diajak ngobrol, tapi guru caknya selalu menghindar, tidak galak ngajak kita ngobrol. Kita kepengen penjelasan yang lebih jauh, tapi guru seolah-olah pelit dengan ilmu. Nah, ini mesti direspon dengan husnuzon, kata Imam Ghazali. Kita nak nanyo, tapi guru kadang-kadang seolah-olah tak galak ngeladeni. Ini bagian dari kepahitan, bagian dari kekecewaan yang harus diterima oleh tulab, oleh orang yang menuntut ilmu. Dan itu mesti harus dia terima dengan lapang dada. Sebab yang namanya tulab, murid, orang yang menuntut ilmu itu, kata Sayyidina Ali, ana abdun man allamani harfan, aku adalah hamba dari orang yang telah mengajarkan aku ilmu meski satu huruf. Ini kepahitan dalam menuntut ilmu. Atau barangkali kekecewaan-kekecewaan yang lain. Kita datang dengan tujuan nak nuntut ilmu, tapi tahu-tahu gurunya nak pergi. Kita datang nak nuntut ilmu, tahu-tahu gurunya dak katik di tempat. Nah, ini bagian dari kekecewaan. Harus kita terima dengan husnuzon, dengan baik sangko. Di antara baik sangko itu apa? Jangan bertanya yang tujuannya untuk memprotes. Jangan bertanya yang tujuannya untuk memprotes. Ada orang ini kadang-kadang dia tuh bertanya, tapi pertanyaan itu sebenarnya protes. Ya. Apalagi untuk mendebat. Memang berdebat tuh tidak bagus. Lebih-lebih kalau kita statusnya sebagai tulab, sebagai orang yang menuntut ilmu. Jangan berdebat. Tidak baik. Ya. Sebab orang yang selalu berdebat itu, pintu ilmu buat dia akan sulit untuk terbuka. Maka itu Imam Syafi'i dalam syairnya mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Majadaltu aliman illa ghalabtuhu wa majadaltu jahilan illa ghalabani. Nah, itu kata-kata Imam Syafi'i, syair Imam Syafi'i. Majadaltu aliman illa ghalabtuhu wa majadaltu jahilan illa ghalabani. Aku tidak akan berdebat kepada orang alim kecuali aku pacak ngalahkan dia. Dan aku tidak akan berdebat dengan orang bodoh kecuali aku tahu orang bodoh itu mampu mengalahkan aku. Ya, intinya berarti jangan berdebat. Seorang Imam Syafi'i punya ungkapan sehebat itu. Jadi kata Imam Syafi'i baik, subhanallah, ya. Menghindari yang namanya sampai keluarlah komentar Imam Syafi'i, iza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Kalau sahih hadis itu, kalau sahih suatu hadis, itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i. Ya.
maka itu naik derajat Imam Syafi'i, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau punya suatu ungkapan yang sifatnya sangat lapang untuk menerima suatu kebenaran. Apabila sahih suatu hadis, itulah mazhab aku. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi tidak ada perdebatan. Apalagi kita tulab, kalau masa menuntut ilmu sudah, jangan mudah mendebat orang lain. Ya. Tapi kalau memang kita tidak paham, kita bingung, bertanyalah dengan cara yang benar. Dan dengan ilmu segala amal dapat menjadi sah. Dan dengan perbuatan hikmah dapat diperoleh. Dan dengan hikmah zuhud dapat ditegakkan. Dan dengan zuhud dapat ditinggalkan duniawi. Dan dengan meninggalkan duniawi ada rasa takut di akhirat. Dan dengan rasa takut di akhirat akan teraih rahmat Allah Subhanahu wa taala.